salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen prodi kinerja tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Marian Luciana Sutompul SPD. Saya mengajar kimia di SMA Negeri 59 dan mahasiswa PPG angkatan pertama 2022. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 6 Oktober 2022, kami mengikuti praktik pembelajaran materi uji kinerja. Mohon masukan dan bimbingannya dari Bapak Ibu dosen untuk video pembelajaran saya ke depan. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita satu orang berdoa. Ya, silakan. Mulai pada hari ini anak-anak ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Ya, terima kasih John sudah bawa kita dalam doa. Ya, karena ini di pembelajaran terakhir, ya, dan kalian baru selesai ujian juga. Untuk itu pasti penat ya. Mari kita sama-sama ice breaking dulu untuk refresh ya. Oke, semua boleh berdiri. Lihat contoh. Kalau ibu bilang gunung, kalau gunung itu apa ya? Tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, kalau ibu bilang gunung tinggi, kamu bilang tinggi, tapi dia rendah. Kamu apa namanya? Yang kamu buat rendah. Paham ya? Nah, jadi kalau ibu bilang lembah, lembah bagaimana? Rendah, gitu ya. Lembah rendah, gunung tinggi. Oke, kita coba ya sebentar. Oke, mulai. 1, 2, 3. Gunung-gunung, lembah-lembah, lembah. Gunung-gunung, lembah-lembah, lembah. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang, Nak? Dia ya? Dia, Asia, 2 orang saja? Ya. Oke, baik. Rehan ya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Ibu akan memberikan pretest dulu sesuai dengan materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini adalah sifat keperiodikan unsur. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan pretest. Nanti di akhir juga akan ada post test, ya. Ada 4 soal di situ, ada bobotnya dan kamu boleh lihat. Di situ juga ada lembar refleksi. Lembar refleksi kamu isi nanti setelah post test, ya. Jangan di pretest diisi. Sekarang kamu kerjakan pretest dulu. Baik. Silakan bekerja yang sudah ada di kelompok. Oke, baik. Kerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada yang memberikan jawaban. Yang kamu tahu aja dulu. Tabel periodik boleh dilihat. Kemarin Ibu sudah suruh bawa tabel periodik. Silakan, boleh dilihat. Siapa yang terlebih dahulu sudah pelajari? Siapa yang sudah belajar di rumah? Materi ini kan minggu lalu kan sudah kita singgung ya? Sudah kan? Nah, siapa yang sudah belajar di rumah? Sebagai siswa yang baik, siswa yang aktif, selalu Ibu ingatkan, sebelum pelajaran dimulai, materi lebih baik diulang dulu di rumah.
lagi ya. Kalian sudah mempersiapkan diri di rumah. Ya, baik, perhatikan ke depan. Setelah kamu pretest tadi, kamu sudah bisa melihat soal ya. Bisa melihat soal. Kemudian coba kasih lihat. Nah, perhatikan. Materi kita hari ini tadi apa yang bilang? Sifat periodik unsur. Adakah yang masih ingat minggu lalu yang sudah kita pelajari? Materi apa yang sudah kita pelajari ya? Konfigurasi elektron ya. Nah, saat ini kita belajar sifat periodik unsur. Di dalam konfigurasi elektron, kamu melihat adanya apa? Golongan dan periode. Golongan dan periode ada di tabel periodik. Nah, sekarang kita hubungkan unsur-unsur itu di dalam tabel periodik. Perhatikan. Hari ini ya menganalisa kemiripan sifat unsur di dalam golongan. Menganalisa kemiripan sifat unsur di dalam keperiodikan. Kemudian memprediksi letak unsur di dalam tabel periodik berdasarkan sifat unsurnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya melalui model problem based learning. Ini namanya problem based learning, yaitu siswa diharapkan dapat menganalisis kemiripan sifat unsur di dalam golongan dan keperiodikannya dan menyajikan hasil analisis data dalam kaitannya dengan kemiripan sifat keperiodikan unsur, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Ada berapa tadi? Ada 4. Apa yang pertama? Jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi. Yang ketiga, afinitas elektron, dan yang keempat, keelektronegatifan. Ya. Nah, kita masuk ke alat persepsi. Sekarang coba perhatikan apa yang kamu lihat di situ. Gambar apa yang kamu perhatikan? Suaranya besar, ya. Rak apa? Rak sepatu. Rak yang ada di minimarket. Kemudian apa yang kamu amati di situ? Rapi. Berikut. Tabel periodik. Ya, kira-kira adakah persamaan dua gambar ini? Apa? Sama-sama tersusun rapi. Yang satu barang tersusun di rak. Yang satu lagi tabel periodik. Apa yang ada di tabel periodik? Unsur-unsur yang rapi tersusun di tabel periodik ya. Nah, kemudian gambar berikutnya. Siapa yang pernah makan buah ini? Iya. Sekarang perhatikan yang satu lagi. Adakah persamaan kedua gambar itu? Apa persamaannya? Coba angkat tangan. Coba biasa jawab yang apa ya ini dulu. Coba. Ya, John. Sama-sama jeruk. Apa lagi? Samaannya sama-sama jeruk. Ya, Rafli. Faris. Sama-sama bulat. Sama-sama satu spesies ya. Benar. Nah, adakah coba perhatikan. Cobalah deskripsikan gambar 1 dan 2. Gambar 3 dan 4 persamaan dan perbedaannya. Adakah hubungan keempat gambar tersebut dengan sifat periodik unsur? Tadi 1 dan 2 kira-kira bedanya di mana ya? Silakan, mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah bedanya gambar 1 dan 2? Kalau sama kan ya, warna. Perbedaan warna, ada lagi? Perbedaan warna gambar 1 dan 2 ya, nak? Iya, John lagi. Perbedaan jenis, yang satu unsur, yang satu benda kan? Iya. Gambar 3 dan 4. Perbedaan warna. Perbedaan apa lagi?
rasa. Ya, apa hubungannya yang kita pelajari hari ini? Sifat periodik unsur. Sekarang kalau dibilang sifat periodik unsur berarti kita hubungkan dengan yang namanya tabel periodik. Kemarin sudah suruh bawa, coba perhatikan tabel periodikmu. Ya, di dalam tabel periodik ada unsur-unsur yang disusun secara vertikal dan ada unsur-unsur yang disusun secara periodik. Nah, sekarang kita akan melihat unsur-unsur itu secara vertikal atau yang disebut dengan golongan dan unsur-unsur yang disusun secara horizontal atau dalam satu periode, ya. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan membagikan RKPD yang akan dikerjakan kelompok. Nah, kebetulan kamu sudah duduk di kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan RKPD-nya. Kamu boleh melihat ada apa di RKPD yang akan kita pecahkan hari ini bersama, yaitu dari gambar tadi. Ya, ternyata ada persamaan yang kita lihat untuk unsur-unsur di dalam golongan, di dalam periode. Berapa tuh? Sudah? 4? 5 ya. Silakan boleh dilihat apa alasan kita memasukkan, ya, menganalisis kenapa kelompok unsur-unsur ini dimasukkan di dalam satu golongan. Apa yang menjadi kriteria unsur itu dalam satu golongan? Sebelum kita mulai, semua perhatikan, ya. Lihat dulu ke Ibu. Lihat dulu ke Ibu. Nah, tadi sifat periodik ada 4 ya. Yang pertama apa? Jari-jari atom, ionisasi, afinitas elektron dan elektronegatifan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, jari-jari atom. Ya, di sistem di RKPD sudah ada. Kamu buat konsep sendiri. Lihat dari gambar. Perhatikan di sini. Oke, apa yang kamu lihat di situ? Perhatikan gambar di depan. Atau ada apa lagi? Ada kulit, ada inti, ada jari-jari. Iya. Kalau lihat dari gambar, sudah tahukah kamu yang mana jari-jari? Sudah ya? Nah, kamu sekarang lihat gambar ini, kamu pecahkan di kelompok. Apa yang menjadi konsep jari-jari dari gambar yang kamu buat? Paham ya? Nah, kemudian perhatikan lagi gambar kedua. Ada atom natrium dan atom kalium. Kira-kira dari kedua gambar itu apa yang berbeda? Silakan dari kelompok mana? Apa yang berbeda dari kedua atom? Iya, Asia. Jumlah kulit. Ada berapa kulit di atom natrium? 3. Di kalium 4. Sekarang hubungkan nanti ke jari. Kamu pecahkan lagi nanti di kelompok ya. Nah, di situ apa yang dapat kalian lihat? Yang tadi yang ibu tanya ya. Kemudian yang kedua, bisa kamu lihat di tabel ya. Di tabel ada di situ. Kamu lihat di tabel di sini, di tabel periodik. Tadi ibu bilang dari atas ke bawah. Mana dari atas ke bawah? Ini ya. Hidrogen, litium, natrium itu dalam satu hidrogen, dari hidrogen sampai cesium itu unsur diletakkan dalam satu golongan, ya benar, dari atas ke bawah. Kemudian dari litium ke neon periode, ya. Nah, kamu bahas bagaimana ya sifat dari unsur-unsur di dalam jari-jari atom. Oke, sudah lihat? Sudah lihat? Ya. Amati tabel berdasarkan gambar bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan periode. Carilah informasi, ya kamu bisa searching. Silakan. Buka buku, kalau ada buku silakan, boleh juga searching ya. Itu yang sifat pertama. Sifat yang kedua, energi ionisasi. Oke.
menjawab terus. Ya, sama-sama semua pasti bisa ya. Oke, jadi nanti aturannya dalam presentasi dan di dalam kelompok yang pertama, semua kelompok punya kewajiban untuk mempresentasikan. Yang kedua, semua kelompok punya kewajiban untuk bertanya. Pastikan jangan diam. Semua kelompok pastikan punya hak untuk bertanya. Semua kelompok punya kewajiban, ya bukan hak, punya kewajiban untuk menjawab. Jadi artinya kalau Aksya bisa, yang lain juga harus punya kewajiban yang sama. Oke, tadi di sini dibilang elektron ada 11, benar kan? Benar. Di sini sebelah kanan, apa bedanya? Yang gambar di kiri dengan gambar di kanan? Tunjuk tangan. Ya, Rafli. Baris. Kulit, di sini kulitnya berapa? 3, betul? Betul. Kenapa kulitnya jadi 3? Maris. Atau yang lain, kenapa kulitnya jadi 3? Tadinya di sini jadi 2, tadi di sini 3. Kenapa? Aksya? Elektronnya berkurang 1, kemana dia pergi? Lepas, ya. Nah, kemudian perhatikan di bawahnya itu, yang mana elektron itu yang pergi, yang melepas itu yang mana? Kan ada 11 di sini. Apakah bisa dari dalam dekat ini dilepas? Tidak bisa. Kamu bahas nanti di kelompok ya untuk energi ionisasi. Nah, itu bisa kamu lihat ya. Ada ionisasi atom natrium dilepaskan satu elektron sehingga membentuk ion natrium. Ya, pada pelepasan tersebut dibutuhkan energi. Kamu bahas di kelompok supaya kamu bisa mengisi tabelnya. Oke. Nah, perhatikan ini. Nanti kalian isi dulu, ya. Setelah kamu tahu konsepnya, kamu bisa isi tabel ini. Tabel. Kalau lihat unsur-unsur ini golongan atau periode? Lintang. Hari ribut, naik kuda, rambut kami spray. Nih. Bagaimana golongan? Ini periode, ya. Nanti kamu lihat sifat kecenderungannya. Bagaimana untuk energi ionisasi dalam satu golongan dalam satu periode, ya. Oke. Kemudian ini grafiknya secara menyeluruh. Setelah kamu paham, kamu akan bisa lihat. Yang berikut, tadi sifat yang ketiga. Kelompok mana? Ayo, apa tadi sifat yang ketiga dari sifat periodik? Afinitas elektron. Oke, sudah lihat gambar? Kelompok di ini dulu. Kelompok berapa nih? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Ya, jangan sebelah kiri terus, nanti kita timpang. Oke, coba lihat gambar. Kira-kira apa yang kamu lihat? Cl di kiri dan di kanan. Coba perhatikan. Cl di kiri dan di kanan. Ada kata energi dibebaskan. Ya, perhatikan. Apa beda Cl di kiri dan di kanan? Kelompok Daru. Apa beda Cl di kiri dan di kanan? Yang di kanan warna merah Cl-nya. Ada? Yang bisa kasih masukan? Ya, Aksya? Ya, yang di kanan Cl berbentuk ion. Lalu bagaimana supaya dia berbentuk ion? Ada di sini di kanan kamu lihat ada energi dibebaskan. Nah, kamu buat konsep sendiri nanti ya. Oke, berikut. Oke, coba kamu lihat nanti di dalam tabel. Setelah kamu pahami ya apa itu afinitas elektron, kamu bisa analisis tabelnya. Oke. Berikan pendapatmu untuk tabel 1 nanti ya dan tabel 2. Ini tadi ini berelium, magnesium, kalsium. Kelompok yang belakang dulu. Kelompok yang belakang ini kelompok berapa? Firman kelompok berapa?
jari-jari, kita juga tahu afinitas elektron, ya. Bukan dengan tabel periodik. Oke, ini tabelnya. Jangan lihat ya. Nah, yang keempat sifat. Sifat apa yang keempat tadi? Keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan hampir sama dengan yang sifat ketiga tadi. Apa sifat ketiga? Afinitas elektron. Ya, nanti sama-sama kita tarik kesimpulan ya. Lalu kita bisa kerjakan. Oke, ini kesimpulan akhir nanti dari apa yang sudah kita bahas. Silakan. Ya, apa tuh? Pada dasar pengelompokan barang kita piring. Iya. Lagi nih. Apa dasar pengelompokan unsur dalam sistem periodik? Sifat ya. Elektron valensi golongan kan? Periode kulit. Kemarin kan kita pelajari. Ya. Lalu, bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tanggal periodik? Ya. Apa hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur? Tadi berarti dalam golongan dan dalam periode golongan berapa? Periode berapa? Ya kan? Setelah kita belajar konfigurasi kemarin, SPDF kan? Iya. Oke, yuk. Nah, kemudian lihat ini tadi. Yang mana jari-jarinya? Iya, itu jari-jari. Kalau gitu coba konsepnya apa kira-kira? Ini inti, ini kulit satu, ini kulit dua. Nah, sekarang perhatikan garis itu sampai ke kulit berapa dia? Kulit kedua atau kulit terakhir? Kalau gitu apa konsepnya? Iya, jarak dari ini nih ke kulit terus itu jari-jari kan? Nah, ya kan? Nah, sekarang kamu perhatikan ini tadi. Ini 3 kulit. Ini sama-sama 3 kulit. Ya, berarti coba bagi situ. Supaya detail dijawab. Adalah jarak ya dari ini sampai kulit. Nah, bagus. Kemudian apalagi yang ditanya? Gimana? Coba hubungkan dengan apa? Samakah kalau dia 4 kulit dengan 3 kulit? Panjangnya sama? Sama? Beda. Itu kalau gitu 3 kulit, 4 kulit. 3 kulit, 4 kulit itu. Kalau masuk ke mana itu? Kulit. Bicara kulit kita bicara apa kemarin? Golongan atau periode? Periode. Otomatis periode 3 dengan periode 4 jari-jarinya mana yang lebih besar? 4. Ya, periode ke kanan atau ke kiri? Periode ke kanan atau ke bawah? Ke horizontal atau vertikal? Horizontal. Oke, sudah bisa konsepnya? Oke, silakan. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini apa? Kulit tadi ya. Sekarang jari-jari yang mana? Ini yang bersini. Iya, ini apa? Ini inti. Inti ini Kulit. batasnya di mana dia? Yang ini. Kulit kedua. Berarti kulit yang terakhir atau yang pertama? Terakhir. Terakhir. Kalau gitu apa kira-kira konsepnya? Apa? Dari sini apa konsepnya? Jari-jari. Iya, apa konsepnya? Jarak kan? Iya, jarak. Jarak dari kulit luar ke inti anto. Ke kulit terluar. Kulit terluar dan ke inti atom. Iya, terluar kan sampai keluar. Dari inti atom keluar. Iya, ke kulit terluar. Dari Bukan inti keluar. keluar. Ke kulit terluar. Kulit terluar. Ya, kulit terakhir. Oke, ya. Kelompok 1. Dari kiri. Kelompok 2 jari-jari atom. Kelompok 1 energi ionisasi. Kelompok John energi ionisasi. Afinitas elektron. Dan kelompok ini proton, neutron, elektron. Otomatis kalau semakin besar nomor atom proton dan neutron itu semakin besar kan? Inti proton dan neutron itu ada di inti. Berarti inti positif kan semakin besar. Kalau dia semakin besar dia semakin kuat menarik.
Apa yang ditarik elektron? Elektron kan permuatan negatif. Kalau dia kuat menarik, jari-jari kan mengerucut, makin kecil. Oke, udah paham? Yang tengahnya makin ini, atomnya itu makin besar jadi kulitnya. Ya, kalau inti semakin besar, apa tadi jari-jari? Jarak dari inti ke kulit terluar. Kalau inti semakin besar, otomatis dia tarikannya lebih besar. Apa yang terjadi? Jari-jari semakin kecil. Paham kan? Oke, silakan dibuat kesimpulannya. Dalam satu golongan bagaimana? Dalam satu periode gimana? Alasannya apa? Oke, baik. Boleh disiapkan kesimpulannya. Kita akan memulai presentasi kelompok 1 tadi jari-jari atom. Ya, kelompok 1 tadi energi ionisasi. Kelompok 2 tadi jari-jari atom. Kelompok 3 afinitas. Kelompok 4 kelompok 4 mana tadi? Ke elektronegatifan. Kelompok 4 tadi? Ya, mana ke elektronegatifan? Kelompok berapa yang ke elektronegatifan? Kelompok 5 tadi ya? Kelompok 5. Yang ke elektronegatifan yang mana? Tadi ini yang Ibu tunjuk ya, elektronegatifan. Ini ya. Oke, sekarang saya kasih waktu 1 menit. Ya, silakan. Kelompok Daru dulu, silakan. Boleh di situ aja. Yang lainnya boleh mendengar. Silakan kelompok Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil riset kami tentang jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar yang ditempati elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil karena jumlah isi atom semakin banyak maupun menambah jumlah molekul. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin membesar Besarin, nak. Dibesarkan suaranya. karena jumlah kulitnya semakin banyak. Makin banyak jumlah kulit, semakin panjang jari-jari atom. Jika Ayo, jumlah kelompok lain sama, silakan maka bertanya. semakin besar muatan intinya, menyebabkan gaya kain menarik Ini gue nih. Ini Pak Ani. dan jari-jarinya lebih pendek. Ya. Sekian presentasi mengenai jari-jari atom dari kelompok kami. Apakah ada Ya, silakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Tadi mereka mengatakan jari-jari atom. Bagaimana? Kesimpulannya tadi kelompok mana yang dengar? Ibu berharap semua paham tentang jari-jari atom. Dalam satu golongan, dalam satu periode. Bagaimana tadi jari-jari atom dalam satu periode? Dalam satu periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan. Semakin kecil dari atas ke bawah. Dalam satu golongan semakin besar. Silakan, ada yang bertanya? Maulana mau bertanya? Silakan. Boleh. Ya, silakan. Aksi ada yang bertanya, silakan. Ya, sebentar ya. Aksi dulu. Kalau jumlah elektronnya semakin banyak, apakah jari-jarinya semakin besar atau semakin kecil? Ya, bagaimana kalau jumlah elektronnya semakin banyak? Bagaimana dengan jari-jari? Ya, kita hubungkan tadi kan dengan konsepnya. Silakan. Oke. Bagaimana dengan jari-jari atom jika elektron semakin banyak? Kalau elektron semakin banyak, kira-kira proton dan neutron semakin banyak atau semakin? Proton dan neutron, kalau elektronnya semakin banyak, apakah proton dan neutron juga semakin banyak? Oke, bagaimana? Ayo, ayo kelompok lain boleh membantu. Kelompok lain boleh membantu. Proton, neutron, elektron itu ada di mana? Di nomor nomor atom. Sedangkan yang ada di inti atom itu apa? Proton dan neutron. Elektronnya di mana? Di kulit. Di kulit, di kulit, di kulit. Bisa? Udah bisa menghubungkan? Oke. Kalau
semakin punya kekuatan menarik jari-jari ya, menarik jari-jari ya. Kulitnya akan semakin pendek, otomatis jari-jari bagaimana? Semakin kecil, kan gitu ya. Sudah paham? Asia? Sudah paham? Jadi kalau elektron semakin banyak, bagaimana dengan jari-jari? Semakin elektron semakin banyak. Elektron itu adanya di mana? Di nomor atom kan? Masih ingat nggak? Kalau nomor atom 50 misalnya, perhatikan. Kalau misalnya X nomor atom 50, ini artinya apa? Protonnya 50, elektronnya 50, elektronnya 50 karena dia atom. Ingat kan? Proton dan elektron sama apabila atom dalam keadaan normal. Ya, 50 otomatis proton dan elektronnya besar sehingga proton dan elektron itu kan berkuatan positif. Apa yang terjadi? Ya, dia akan menarik elektron yang ada di kulit terluar. Ya, semakin kuat. Apa yang terjadi? Jari-jari semakin kecil. Bisa ya? Oke, ya. Kelompok 1 nanti bisa mengulang lagi ya, Nak. Kita kasih aplaus buat kelompok 1. Silakan dulu, Pak nih, Kevin. Coba kamu dekat di sini, silakan maju. Ya. Afinitas elektron. Ya. Ya, kebalikannya ya. Oke, terima kasih Kevin. Yang elektron negatifan, silakan boleh dilihat. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus. Sekian dan terima kasih. Berikutnya Ibu akan memberikan post test kembali sama waktunya 5 menit ya. Oke, waktunya